Soal nomor 1. Seorang bayi dengan jenis kelamin laki-laki lahir pukul 11 WIB. Di rumah sakit ditolong bidan. Bayi menangis kuat, bernafas spontan, bayi cukup bulan, dan tonus otot kuat. Hasil TTV dalam batas normal. Suhu 36,5 derajat Celcius. Pernafasan 48 kali per menit. Nadi 100 kali per menit. Pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Kemudian, bidan melakukan pengukuran antropometri dengan hasil berat badan 3.100 gram, panjang badan 49 cm, lila 12 cm, semua dalam batas normal. Berdasarkan tindakan antropometri yang dilakukan bidan, tindakan apakah yang belum dilakukan bidan tersebut? Untuk jawabannya, bisa di slide selanjutnya. A. Pengukuran lingkar dada. B. Pengukuran lingkar kepala. C. Pengukuran lingkar pinggang dan pinggul. D. Pengukuran lingkar kepala dan lingkar dada. E. Pengukuran lingkar lengan atas dan panjang badan. Untuk jawaban yang benar yaitu D. Pengukuran lingkar lengan atas dan panjang badan. Menurut Supriyasa 2013, pengukuran antropometri adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui ukuran-ukuran fisik seorang anak dengan menggunakan alat ukur tertentu seperti timbangan dan pita pengukur atau meteran atau metlin. Ada macam-macam dalam melakukan pengukuran atau pemeriksaan antropometri pada bayi baru lahir, yaitu yang pertama ada berat badan. Berat badan digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau BPLR. Berat badan normal yaitu sekitar 2.500 sampai 4.000 gram. Apabila kurang dari 2.500, maka bayi dikatakan berat badan lahir rendah. Bila lebih dari 4.000 gram, maka dikatakan makrosomia. Selanjutnya ada panjang badan. Normal panjang badan pada bayi baru lahir yaitu 48 sampai 52 cm. Kemudian ada lingkar kepala. Seperti pada gambar, ukuran lingkar kepala normalnya yaitu 33 sampai 35 cm. Kemudian yang keempat lingkar dada. Seperti pada gambar, lingkar dada bayi normal berkisar antara 32 sampai 34 cm. Dan yang terakhir yaitu lingkar lengan atas atau lila, yaitu normalnya sekitar 11 sampai 15 cm. Soal nomor 2. Seorang bayi perempuan lahir pukul 8 WIB di PPS ditolong bidan. Bayi menangis kuat, bernafas spontan. Hasil TTV dalam batas normal. Suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 50 kali per menit, nadi 110 kali per menit. Pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan, semua normal. Kemudian bidan melakukan pengukuran melalui kedua puting susu atau meletakkan metrin dari puting sebelah kanan melewati puting kiri, melingkar ke punggung dan kembali ke puting sebelah kanan. Untuk pertanyaannya, apakah jenis pengukuran yang dilakukan bidan tersebut? A. Pengukuran berat badan. B. Pengukuran lingkar dada. C. Pengukuran lingkar perut. D. Pengukuran lingkar kepala. E. Pengukuran lingkar lengan atas. Untuk jawaban yang benar yaitu B. Pengukuran lingkar dada. Berdasarkan soal bahwa bidan melakukan pengukuran melalui kedua puting susu atau meletakkan metrin dari puting sebelah kanan melewati puting kiri, melingkari ke punggung dan kembali ke puting sebelah kanan. A. Pengukuran berat badan atau jawaban yang salah yaitu dengan cara meletakkan kain atau kertas pelindung, kemudian atur skala penimbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Kemudian pengukuran lingkar dada yaitu ukur lingkar dada dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Atau pengukuran dilakukan melalui kedua puting, kembali lagi ke dada, lingkar di bawah ketiak dan melewati garis puting menurut Maryunani 2017. Lingkar perut yaitu tarik alat pengukur, lingkarkan ke perut dimulai dari bagian kiri sejajar mendatar ke kanan, melingkari pinggang, melewati perut dan sampai ke bagian perut kiri. Untuk D, pengukuran lingkar kepala itu dengan cara pengukuran dilakukan dari dahi, kemudian melingkari kepala, kembali lagi ke dahi.
dengan melewati bagian oksiput yang paling menonjol dan tarik pita mengelilingi bagian atas alis. Untuk yang E, pengukuran lingkar lengan atas, tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut. Kemudian diukur dari akromion ke olecron. Lalu tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku atau akromion ke olecron. Dengan menggunakan pita pengukur, lingkarkan pita sesuai di titik tengah lengan yang sudah diukur. Soal nomor 3. Seorang ibu melahirkan bayi laki-laki pada pukul 13 WIB di puskesmas dengan selamat. Bayi lahir spontan, menangis kuat, gerak aktif. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 48 kali per menit, nadi 115 kali per menit. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu dengan cara melingkarkan pita pengukur atau metlin pada daerah glabella atau frontalis atau supraorbita bagian anterior menuju oksiput pada bagian posterior. Untuk pertanyaannya, apakah tindakan yang dilakukan bidan sesuai kasus di atas? A. Melakukan pengukuran lingkar kepala. B. Melakukan pengukuran antropometri. C. Melakukan pengukuran lingkar dada. D. Melakukan pengukuran tinggi badan. E. Melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Untuk jawaban yang benar yaitu A. Melakukan pengukuran lingkar kepala. Berdasarkan soal bahwa bidan melakukan pemeriksaan antropometri yaitu dengan cara melingkarkan pita pengukur atau metlin pada daerah glabella atau frontalis atau supraorbita. Bagian anterior menuju oksiput pada bagian posterior. A. Melakukan pengukuran lingkar kepala atau jawaban yang benar. Menurut Muslihatun 2010, cara mengukur lingkar kepala yaitu dari oksiput dan mengelilingi kepala tepat di atas alis mata. Pengukuran dilakukan dari dahi kemudian melingkar kepala kembali lagi ke dahi. Letakkan pita melewati bagian oksiput yang paling menonjol dan tarik pita mengelilingi bagian atas alis. B. Melakukan pengukuran antropometri atau jawaban yang salah. Menurut Sanjaja 2010, antropometri adalah ilmu yang mempelajari berbagai ukuran tubuh manusia. Dalam bidang ilmu gizi digunakan untuk menilai status gizi. C. Melakukan pengukuran lingkar dada. Menurut Maryunani 2017, ukur lingkar dada dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu atau lingkar dada diukur di bawah ketiak dan melewati garis puting. Untuk D. Melakukan pengukuran tinggi badan. Pengukuran panjang badan dengan meletakkan bayi di tempat yang datar, ukur panjang badan dari kepala sampai tumit. Dengan kaki atau badan bayi diluruskan. Alat ukur harus terbuat dari bahan yang tidak lentur. Nur Supriyasa 2013. Kemudian yang E. Melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Yaitu tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut. Kemudian diukur dari akromion ke olecron. Lalu tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku atau akromion ke olecron. Dengan menggunakan pita pengukur, lingkarkan pita sesuai di titik tengah lengan yang sudah diukur. Menurut Maryunani 2017. Soal nomor 4. Seorang ibu melahirkan bayi laki-laki pukul 16 WIB di rumah sakit dengan selamat. Bayi lahir spontan, menangis kuat, gerak aktif, tonus kuat, otot kuat. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 47 kali per menit, nadi 118 kali per menit. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan mengukur dari akromion ke olecron. Untuk pertanyaannya, apakah tindakan yang dilakukan bidan sesuai kasus di atas? A. Melakukan pengukuran lingkar lengan atas. B. Melakukan pengukuran lingkar dada. C. Melakukan pengukuran antropometri. D. Melakukan pengukuran lingkar kepala. E. Melakukan pengukuran panjang badan.
Berdasarkan kasus bahwa bidan melakukan pemeriksaan mengukur dari akromion ke olekron, yaitu jawaban yang A, melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut, kemudian diukur dari akromion ke olekron. Lalu tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku, akromion ke olekron, dengan menggunakan pita pengukur. Lingkarkan pita sesuai di titik tengah lengan yang sudah diukur menurut Maryunani 2017. Untuk soal nomor 5, yaitu seorang perempuan umur 30 tahun datang ke puskesmas mengantarkan bayinya untuk diperiksa. Ia mengatakan umur bayinya saat ini 1 tahun. Kadang-kadang tidak ada nafsu makan dan bayi lemas, sehingga ia ingin mengetahui apakah anaknya cukup gizi atau tidak. Saat dilakukan pemeriksaan, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 125 kali per menit, pernafasan 46 kali per menit, keadaan umum baik, semua dalam batas normal. Untuk pertanyaannya, apakah pemeriksaan yang tepat dilakukan bidan sesuai kasus di atas? A. Melakukan pengukuran indeks massa tubuh. B. Melakukan pengukuran antropometri. C. Melakukan pengukuran berat badan. D. Melakukan pengukuran struktur kulit. E. Melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Jawabannya B, yaitu melakukan pengukuran antropometri. Berdasarkan kasus bahwa ibu mengatakan umur bayinya saat ini 1 tahun, kadang-kadang tidak ada nafsu makan dan bayi lemas, sehingga ia ingin mengetahui apakah anaknya cukup gizi atau tidak. A. Melakukan pengukuran indeks massa tubuh. Penggunaan IMT hanya berlaku untuk orang dewasa berumur di atas 18 tahun. IMT tidak dapat diterapkan pada bayi, anak-anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Untuk B atau jawaban yang benar, yaitu melakukan pengukuran antropometri. Antropometri sendiri adalah ilmu yang mempelajari berbagai ukuran tubuh manusia. Dalam bidang ilmu gizi, digunakan untuk menilai status gizi. Ukuran-ukuran dalam antropometri bisa berdiri sendiri. Untuk menentukan status gizi dengan umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan tebal lemak di bawah kulit menurut Sanjaja 2010. Untuk yang C, melakukan pengukuran berat badan. Atau jawaban yang salah. Berat badan digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau BBLR secara untuk menentukan pertumbuhan fisik. Untuk D, melakukan pengukuran struktur kulit untuk menentukan apakah anak kurang cairan atau tidak. Untuk E, yaitu melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran lila tidak dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan status gizi dalam jangka pendek.